Januari 1982, pendidikan terakhir Diploma 3, pekerjaan wira swasta dan beralamat di Kampung Tanah, Jorong Lampung, Nagari Salo. Iya Pak, Ibu Bapak. Yang kedua, Bapak Ali Abran, lahir di Teki 15 Juni 1969, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, alamat di Balon, Jorong, Solo Baguah, Nagari Salo. Kamis, tanggal 28 Oktober tahun 2021 bertempat di Gedung MDTA Nagari Salo, Panitia Pemilihan Wali Nagari Salo adakan bedah visi misi calon Wali Nagari Salo tahun 2021 sampai 2027 turut menghadiri perwakilan Camat Baso, Ibu Pej. Wali Nagari Salo Serkarina, SH, MH, Ketua Bamus Nagari Salo Bapak Afdal Karibatuah, tokoh masyarakat Bapak Asri Bakar, SH anggota DPRD Kota Bukit Tinggi, Babin Kamtipmas Nagari Salo dari Polsek Baso, Babinsa Nagari Salo dari Koramil Baso, Iniak Jorong Senagari Salo, serta masyarakat Nagari Salo. Ada 5 pasangan calon Wali Nagari Salo yang menyampaikan visi dan misi Wali Nagari Salo. Masyarakat berharap siapapun yang akan terpilih menjadi Wali Nagari Salo bisa membawa Nagari Salo menjadi lebih baik. Baldatun Tayyibun Warabun Gafur. Indonesia, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Bapak Al-Rizal, lahir di Salo 14 Desember 1962, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil, alamat Solo, Jorong Solo Baguah, Nagari Salo. Yang keempat, Wahyudi SH MKM, lahir di Bukit 5 Agustus 1991, pendidikan terakhir strata 2, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Panjang, Jorong Pur, Kampung Panjang, Nagari Salo. Selanjutnya yang kelima, Bapak Arwin, lahir di Bukit Tinggi 12 Desember 1964, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat Kampung Panjang, Jorong Pur, Kampung Panjang, Nagari Salo. Bapak Ibu yang berhadir, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk 5 orang calon wali negari kita yang sudah hadir di hadapan kita bersama dan sudah bisa nanti Bapak Ibu menilai dan menganalisa visi-visi yang akan beliau sampaikan. Kepada para masing-masing pendukung ini, silakan bergembira ya. Boleh, tapi tidak boleh dalam aturan lain sesuai dengan kesepakatan panitia kemarin secara berencana, secara santun. Baik, Bapak Ibu yang berhadir, kegiatan kita hari ini adalah yang pertama penyampaian visi-misi masing-masing wali negari. Nanti akan kita berikan waktu masing-masing 3 menit untuk menyampaikan visi-misi. Saya sudah dibantu panitia tadi ada timer nanti akan kita pasang. Apabila
waktunya berbunyi. Nanti akan saya antarkan ke hadapan Bapak-bapak. Nomor yang sudah disediakan akan dicabut. Nomor pertama nanti akan menyampaikan visi misi di hadapan masyarakat Nagari Salo. Jadi tidak harus berawal dari nomor 1 sampai 5. Dan setelah itu, setelah kita sampaikan visi misi oleh wali nagari, baru nanti kita beri masing-masing panelis ini waktu 3 menit masing-masing untuk menyampaikan pokok pikiran panelis. Baru nanti panelis menyerahkan ada 10 pertanyaan. Masing-masing wali nagari, calon wali nagari nanti memilih lot kembali. Ambil 2 amplop. Setelah lot yang terpilih, misalnya terpilih di sini lot 2, berarti ambil amplop nomor 2. Nomor 2 di sini, nomor 2 yang di sebelah sana. Nanti kita buka bersama-sama. Amplopnya masih rahasia, masih disegel oleh panitia, belum terbuka sampai hari ini. Dan untuk ini untuk lebih adil, soal-soal ini pansel ini apa panelis ini nggak mau menyerahkan soalnya tadi malam ini Bapak Ibu. Jadi khawatir nanti disalahgunakan. Jadi baru sampai ke tangan saya baru tadi pagi. Dan saya diminta untuk memberi langsung, tidak berhenti, makanya sampai saya masukkan amplop langsung tadi dengan siapa? Saya ya. Supaya nanti tidak ada kebocoran-kebocoran. Nah, ini minta dari panelis supaya lebih adil. Jadi ini bukan soal ujian, hanya melihat bagaimana nanti wali nagari Salo melaksanakan tugasnya dan melaksanakan kewenangannya sebagai wali nagari jika terpilih menjadi wali nagari. Nah, terus setelah dijawab pertanyaan-pertanyaan ini, nanti panelis akan memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada wali nagari untuk menjawab pertanyaan masing-masing. Pertanyaan itu dijawab masing-masing, satu pertanyaan itu dijawab dengan 2 menit. Jadi artinya 2 pertanyaan ada 4 menit, 5 wali nagari berarti ada 20 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan dari panelis. Dan yang terakhir kita tutup acara ini. Jadi tidak ada pertanyaan dari masyarakat. Nah, jadi tidak ada pertanyaan masyarakat. Masyarakat cukup menilai saja, melihat dan mengamati saja. Mainok manuangan menjalan sabar yang member biskuit. Nah, kira-kira dari penyebab bisnis itu sekian pas menurut masyarakat dari pada Bapak Ibu yang berhadir. Baik Bapak Ibu, kita awali untuk penyampaian visi dan misi. Di sini saya ke depan untuk menyampaikan topik ini. Silakan dipilih. Kita awali dari mana ini? Dari mana Bapak Ibu? Bapak Ibu atau Bapak Calon? Dari ujung sini, dari sini. Nomor 21. Silakan Pak Nurdisal dicabut lotnya. Baik, yang mendapat nomor 1 berarti itulah calon wali nagari yang menyampaikan pertama kali visi dan misinya. Baik, untuk menyampaikan visi misi pertama nomor 4 yaitu Pak Wahyudi. Sebentar, saya aktifkan dulu. Beberapa pinjaman dulu ya. Moderator. Ya. Penyampaian visi misi, apakah tidak perlu kita menyapa tamu-tamu yang ada? Boleh, silakan saja. Pokoknya waktu 3 menit. Berarti kita tidak perlu menyapa kalau memang waktu 3 menit. Mau disapa boleh, mau tidak disapa silakan. Jadi kewenangan calon hanya 3 menit. Terima kasih. Baik, baik, bisa kita mulai para kandidat. Bisa kita mulai Pak In, Pak Yamran, Pak Rizal, Pak Wahyudi, Pak Arwin. Baik, kita mulai. Untuk yang pertama menyampaikan visi misi adalah Pak Wahyudi. Dimulai nanti pada ketika saya mengatakan silakan dimulai. Ini saya sudah set 3 menit ya. Sudah saya set 3 menit. Nanti kalau handphone ini berbunyi berarti waktunya sudah habis. Silakan diakhiri penyampaian visi dan misi. Ya, penyampaian visi misi di sini. Minum dulu. Itu kali yang ada protokol. Ini dulu. Ayo, itu lebih ke dalamnya masuk ya. Sudah.
kita mulai ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi yang mulia, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Langsung saja mengenai visi. Buat umumnya visi itu pertanyaan itu berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku di Sumatera Barat. Visi perundang-undangan ini diatur di Perda Provinsi, Perda Kabupaten, Agam. Dan langsung saja pada umumnya visi-misi itu membahas tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kedua tentang pelayanan publik. Yang ketiga tentang rencana pembangunan nagari. Selanjutnya pembinaan kemasyarakatan, dan yang terakhir pemberdayaan masyarakat. Hampir seluruh visi-misi pasti ada unsur tersebut. Jadi secara visi-misi itu adalah bahasa umum yang ingin saya di visi-misi itu adalah bagaimana pelaksanaannya, apa saja program kerjanya itu. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang saya bayangkan ke depan itu adalah dengan digitalisasi pelayanan publik, bisa dengan keterbukaan informasi, bisa dengan pelayanan publik, optimalkan digitalisasi dan informasi, dan memberikan informasi pada masyarakat. Dan khususnya bagi saya adalah keterbukaan, transparansi soal anggaran. Setiap ada kegiatan, baik sampai dengan anggarannya disampaikan, diinformasikan kepada masyarakat. Saya inginnya seperti itu. Yang kedua tentang pembangunan nagari. Bagi saya pribadi, pembangunan itu tidak hanya soal infrastruktur, sarana dan prasarana saja. Untuk menunjang pembangunan negara itu harus diimbangi dengan pengembangan potensi sumber daya manusianya. Jadi yang pertama yang ingin saya lakukan adalah membuat sebuah kegiatan. Waktunya sudah habis. Silakan. Salam Pak Didi. Habis. Demikian, kurang saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Sekali lagi aplaus untuk Pak Wahyudi. Kita sekarang ke pemegang wakil kedua, Pak Adeka. Silakan Pak Adeka. Silakan dimulai Pak Adeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan menyampaikan salam dan moderator. Saya langsung ke visi-misi. Kalau saya jadi terpilih jadi wali negari, pertama, Uda Taufik ada WhatsApp untuk Anda. transparan, terbuka dalam keuangan, dalam pemerintahan segala hal. Yang pertama. Yang kedua, saya akan menyiapkan gedung Nagari Salon, gedung wali negari Salon, dan dengan perantau Minang yang ada di Jakarta dan Pekanbaru. Yang kedua, Salo, sekeliling Salo sawah. Sekarang masyarakat kita yang membeli sawah di Salo membeli pupuk kambang tidak bisa, sedangkan petani-petani Salo sudah ikut dengan kambang membeli pupuk tidak ada. Saya akan usahakan dari agen pupuk bersubsidi di Salo. Yang ketiga, selama ini ada pendanaan dini yang menerima BLT bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran. Saya akan mengelola kembali dan transparan dan bekerja sama dengan Wali Solo.
Hanya itu yang saya bisa lakukan. Panitia bisa selalu dia kalah tentang kita buat. Sebenarnya dia akan rugi. Setiap dia ditambah sekepala dia ditambah. Pada jam itu akan terjadi guru. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 1,5 menit tapi karena Pak Jenderal singkat saja. Jadi beliau menanyakan saya tidak apa? Tidak bisa apa-apa. Ini saya 1 menit 20 detik ya. Ya silakanlah itu hak beliau. Ya sudah kita dengar bersama penyampaian visi misi dari nomor 2 Pak Diandar. Yang ketiga silakan. Pak Rizal Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak terkecuali, baiklah, jika nanti saya terpilih jadi wali negeri Salo, visi saya nantinya akan terwujudnya negeri Salo kuat, negeri Salo maju. Jadi kuat ini ada 4 unsur yang harus kuat di negeri Salo. Yang pertama adalah ekonomi, pendidikan, agama dan adat. Dan 4 poin ini adalah semua pangkal masalah yang ada dalam negeri. Jika ekonomi kita kuat, maka kita tidak perlu memerlukan bantuan lagi. Jika ekonomi kita kuat, maka kita akan bisa berdiri sendiri dengan kaki kita sendiri. Untuk membangun apapun, untuk melakukan apapun, kita bisa. Nah, Udah Taufik ada WhatsApp. kita bisa dibodohi. Ekonomi tanpa agama, maka kita akan sombong. Ekonomi tanpa adat, maka kita tidak beradab. Maka salah satu program saya adalah mendirikan pasar di negeri Salo agar ekonomi masyarakat Salo terbendungi di sana dengan sistem dana abadi. Artinya dana abadi bukan dana yang kita investasikan, tapi putaran duit orang Salo tidak boleh keluar dari Salo. Sehingga duit akan terus bertambah dan negeri Salo masyarakat akan sejahtera. Baik secara pendidikan, ekonomi, adat dan agama. Jadi jika Bapak Ibu setuju dengan saya pilih nomor 1, pasti raminya pasal orang menampu, raminya ketika yang 1. Jika Bapak Ibu jadi setuju, pilih nomor 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal Pratama. Ya lu saya kan. Terus kita lanjut yang keempat. Wah, Pak Rizal, silakan Pak Rizal. Silakan Pak. Salam penghormatan tertumpah kepada pembicara terdahulu. Baiklah, akan saya sampaikan visi dan misi saya ini. Visi dan misi saya itu terwujudnya masyarakat negeri Salo yang berbudaya cerdas, madani. Seandainya saya nanti terpilih jadi wali negeri Salo, saya akan mengikut sertakan dari elemen masyarakat, dari yang dari bawah, dari yang kecil sampai maksudnya yang kecil ini yang bisa dibawa berdiam sampai ke yang tua. Inilah program saya. Dari segala apa saja yang akan dikerjakan di negara Salo ini akan disertakan atau dimusyawarahkan. Nah, inilah dari segala apa saja nantinya saya akan jadi terpilih akan dibicarakan dulu, bukan sewenang dari hati atau istilahnya paksaan. Nah, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Karena sekian, Terima kasih Pak Rizal.
Arwin, silakan Pak Arwin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke orang tidur kampung tertimbun di simpang tidur. Ya salam apa ambo anjong dari assalam berbuka atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Apa-apa ibu-ibu sana sadono dan hormati misi ambo mewujudkan salam badani yang beragama masyarakat dan berakhlak mulia. Misi ambo sekarang ambo dipercaya dan diberi amanah di masyarakat Salo untuk memenuhi jabatan wali negari selama satu periode 2021-2027. Ambo tidak berjanji juara negari, janji bina sumukir titian bina sulapur. Ya, nanda ado negari nan kamaju tanpa dipikirkan di urang negari sendiri. Tak ada wali negari yang sukses tanpa dukungan elemen masyarakat negara itu sendiri. Dengan dasar kebersamaan lah awak membangun negara itu. Sembahyang ambo bersama mako menjadi. Kok talanto ambo pinte, kok tadorong ambo tubui. Dari tapi ambo bawa ke tengah, di tengah ambo timbang di kebenaran. Ambo siap dikritik dan ambo siap menerima saran. Bertanya kena tahu baraja kena pandai. Dan ambo diberhentikan. Ambo siap diberhentikan kalau sekiranya ambo salah langkah di negara ini. Dan ambo berencana melakukan pembangunan sejauh ini bersama Salo. Untuk mewujudkan pemerintahan negara yang jujur, berwibawa dengan pengambilan keputusan cepat serta transparan, mengedepankan kejujuran masyarakat dan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan tugas negara, baik dengan pemerintah maupun dengan unsur masyarakat dalam lingkup negara, minyak mamah, alim ulama, cahaya pada guna katuang dan pemuda, meningkatkan profesionalitas dan meningkatkan menghatikan seluruh perangkat negara, mewujudkan sarana dan prasarana negara yang memadai, mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat negara, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat negara yang maksimal, meningkatkan kehidupan negara secara dinamik dalam segi keagamaan dan kebudayaan. Sesudah itu, seandainya ambo dipilih jadi negara, jadi masyarakat Salo dan Allah berikan amanah itu ke bunda ambo, insyaallah ambo akan ikut. Langkah pertama langkah ambo ambil untuk negara, untuk mengundang minyak mamah negara Salo pulang ke Salo. Karena kini ko dalam acara kini ko sejak mulai perencanaan bagi negara sampai kini minyak mamah seorang pun tidak ada datang. Minyak mamah pun sampai kini tidak ada datang. Apa itu hendak undang atau minyak mamah tak ingin tahu. Apa itu hendak pernah bagi tahu. Kalau saya ingin bagi tahu mungkin minyak mamah akan pulang. Tapi kewajiban minyak mamah wajib juga penuh karena anak kemenangan itu silakan bertanya. Waktunya sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan proses kepada kandidat kita. Bapak Ibu yang terakhir, itulah visi-visi yang sudah disampaikan oleh kelima calon wali negari. Bapak Ibu sudah mendengar dari Pak Indra pertama, Pak Alendra, Pak Rizal, Pak Wali dan Pak Arwin. Kelima kandidat wali negari sudah menyampaikan visi-visi beliau mau dibawa kemana negara Salo 1 km ke depan. Mudah-mudahan ini bisa terwujud dan bisa mesejahterakan masyarakat Salo sesuai dengan amanat yang diemban oleh wali negeri pemenang nanti. Bapak Ibu yang terakhir, kita masuk ke acara selanjutnya untuk penyampaian pokok pikiran panelis. Nah, itu disampaikan waktu ke panelis 2 menit masing-masing. Nanti Bapak calon negeri silakan mendengar, boleh mencatat apa yang disampaikan oleh panelis. Nanti tidak jauh dari soal-soal nanti yang akan beliau sampaikan juga. Dan untuk Bapak panelis silakan lagu dulu mana yang di awal yang akan menjelaskan pokok pikirannya. Kita awali dari Pak Ferry Kirawan. Beliau akan dipanggil Ferry Kirawan Gantung, Gantoko, Gantiang Kotobu.
Silakan Pak Wirawan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak dapat disebutkan satu persatu, kami merupakan saja dengan berbicara sebelumnya. Luar biasa, ini sport kami yang pertama. Jadi Bapak Ibu, aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Jadi tidak banyak negari yang menyelenggarakan beda visi misi seperti ini. Uda Taufik ada WhatsApp untuk Anda. Di program pembangunan dan pemberdayaan desa, pemberdayaan desa dari 2016 sampai 2020 kemarin lebih kurang 4 tahun lebih, dan juga pernah dari konsultan BNPM, sebelumnya juga dari BPK, dan 20 tahun berkecimpung di negari Bapak Ibu di konsultan pemberdayaan. Jadi hampir semua negari dan desa Sumatera Barat setelah saya kunjungi Bapak Ibu, dari Mentawai sampai Solo Selatan, Pasaman Barat, juga Bogor Kota dan Banten Agam. Dan ini luar biasa untuk Salo ini yang kita bangun. Jadi Bapak Ibu, ini kita anggap positif dan bisa budaya ini kita lakukan untuk tahun-tahun dan masa yang akan datang, gitu ya. Dan mudah mungkin bisa juga menginformasikan ini kepada orang banyak dan publik bahwa ini sangat-sangat bagus. Bapak Ibu, kami melihat visi dan misi dari beberapa calon ini luar biasa Bapak Ibu, bagaimana menatap Nagari Salo ke depan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, Nagari Salo ini 2 tahun terakhir menjadi sebuah trending topik Bapak Ibu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, karena saya mendampingi masalah di Nagari Salo ini Bapak Ibu. Trending topiknya, pencitraannya bukan dalam konteks positif Bapak Ibu. Mohon maaf ya Pak ya. Nah, ini untuk kita mengevaluasi. Tapi trending topiknya ini dalam konteks negatif. Nah, ini cukup berat depan calon wali negara yang 5 ini ke depan. Bagaimana mengangkat baru Nagari Salo mungkin yang terkenal dengan potensi sumber daya ya yang luar biasa, tapi ini harus ya dibangkitkan lagi pencitraannya di kita baguskan lagi lah bahasanya. Perancang ya Bapak Ibu, bagaimana Salo ke depan. Kemudian yang kedua bahwa penyelenggaraan pemerintah negari itu memang tidak terlepas dari 4 bidang secara garis besar atau 4 kategori, 4 kanasir lah. Yang pertama penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembinaan, yang ketiga pemberdayaan, dan yang keempat itu adalah pembinaan. Jadi 4 hal ini secara garis besar menjadi tanggung jawab, tupoksi atau wewenang yang sangat luar biasa sebenarnya dari wali negari nanti ke depan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya, kalau kita wali negari hari ini harus melek Bapak Ibu. Ya, kalau perlu nanti setelah terpilih jadi wali negari, silakan fotokopi itu aturan-aturan regulasi yang luar biasa banyak Bapak Ibu. Kita punya Undang-Undang Nomor 6, PP 43, PP 47, PP 11 Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Permendagri, Permendes, ya, PMQ atau PMK yang sangat banyak Bapak Ibu. Apalagi hari ini untuk 2022 sudah ada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas dana desa untuk 2022. Artinya Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu November melakukan pembelian, tapi sudah bagaimana melihat nanti visi yang tadi disampaikan ya, misi yang tadi disampaikan bagaimana nanti mendaratkannya sesuai dengan regulasi yang ada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir kita bagaimana menatap negeri ke depan, aset-aset ya yang bersentuhan dengan ekonomi, ya aset-aset yang bersentuhan dengan bagaimana pengembangan masyarakat, potensi masyarakat ini juga menjadi perhatian wali negari pada hari ini Bapak Ibu. Kemudian di samping itu bagaimana saya menyentuh tadi yang disampaikan Pak Erwin tadi, ini juga menjadi sebuah tantangan wali negari ke depan. Bagaimana memang sensio bak ayam dan ciang bapasi sahim salangkah itu kemudian santak galak kayak sarantuan dayuan itu memang bersama-sama membangun negari selalu ke depan. Mungkin bagian dari itu saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Pak Wirawan. Terima kasih Pak Wirawan dari penyampaian pokok pikiran beliau. Kita lanjut ke Pak Hendra Yunadi. Silakan Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir karena 2 menit. Menarik sebenarnya diskusi bedah visi misi ini tidak kalah.
Saya pernah maju wali kota Payakumbuh walaupun kalah. Dan pernah juga jadi panelis debat kandidat kepala daerah di beberapa kota di Sumatera Barat. Jadi tidak kalah juga pada visi misi kali ini dengan semangatnya. Cuma karena waktu 2 menit saya hanya ingin ada dari 5 ini saya coba rangkum Bapak Ibu. Ada semangat yang sama. Semangat yang sama adalah persoalan yang selalu saya kritik ya dalam forum-forum, karena saya juga konsultan untuk pembentukan peraturan nagari di beberapa nagari dan pembina nagari di beberapa nagari. Selalu dalam setiap ada pemilihan selalu ada kalimat yang saya sudah bosan mendengar dari SD, dari kecil. Bangkit batang tarandam, adat bahasa di sarak bahasa di belah. Sudah bosan saya dengarnya. Ada kalimat-kalimat membangkit batang tarandam. Sehingga guyon saya, batang apa yang direndam itu sehingga tidak susah betul bangkitnya. Dari 5 visi misi ini semua bicara tentang adat, korelasi, agama, ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini tidak hanya selesai dengan kata-kata ketika maju. Saya ketemu banyak wali nagari, dia kuat di adat tapi enggan di agama. Dia kuat di agama tapi enggan di adat. Dia kuat di pendidikan, dia enggan dengan adat atau enggan dengan agama. Di Minangkabau ketiga unsur itu harus terpenuhi. Agamanya, pendidikannya, adatnya tidak bisa, kemudian ekonominya. Saya menarik, kita punya tanah ulayat 119 kalau saya nggak salah hektar. Dan penganggurannya saya lihat data kemarin hanya 25 kalau nggak salah, 24 atau 25. Ini kan menarik, sementara di tengah angka pengangguran COVID yang luar biasa. Sekarang bagaimana Bapak Ibu, Bapak-bapak sebagai calon wali nagari ke depan, bagaimana pertama mempertahankan kedaulatan tanah ulayat. Kemudian mempertahankan, karena saya juga developer Pak, saya juga pengusaha. Bagaimana kemudian hari ini terjadi perpindahan lahan dari lahan sawah, peladangan ke perumahan atau yang lainnya, peruntukan lainnya. Ini saya masuk baru kesini sekali ini ke Salo saya sering, tapi masuk ke Jorong ini sekali luar biasa indah. Bagaimana ini dipertahankan sebagai suatu ekowisata atau sebuah daerah yang tetap, kalau bahasa orang pergerakan, masih perawan keindahannya gitu. Ini menarik gitu Pak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dari visi Bapak dari visi misi yang tadi. Yang paling terpenting lagi adalah yang sering tabrakan itu adalah keinginan masyarakat dengan keinginan negara. Bagaimana Bapak Ibu ke depan menjembatani? Artinya apa? Ada regulasi yang mengatur. Tadi bicara tentang anggaran COVID 2022, anggaran dana desa 2022, Permendes nomor 7, dan kemudian setiap tahun ada, tetapi ada keinginan masyarakat juga. Sering maaf Bapak Ibu, saya perhatikan, ketika menjelang menjadi wali nagari semuanya bagus, setelah menjadi wali nagari banyak yang kemudian dibenci oleh masyarakat. Ini fakta. Maka bagaimana Bapak Ibu tetap menjadi niatnya membangun nagari, mengabdi ke nagari, tetapi setelah terpilih tetap menjadi orang yang dicintai, termasuk setelah tidak menjabat lagi. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Wendra. Kata Pak Wendra, kalau rancak ibu rancak sudah. Ya, mudah-mudahan wali nagari terpilih nanti bisa menyelesaikan amanahnya dari awal sampai selesai periodenya. Amin. Bapak Ibu yang berada, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu bedah visi misi. Aturan mainnya adalah saya akan serahkan voting kembali. Di situ ada 5 amplop berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan panelis. Di sini juga ada 5 amplop. Masing-masing calon memilih 1 lot. Nanti dibuka, kalau dapat lot 1, maka ambillah amplop nomor 1 2 buah, kiri dan kanan. Saya dipahami Bapak Ibu? Kita mulai. Kalau tadi dari di sana, sekarang dari sini. Baru hadir Pak I. Sudah? Nomor 4. Dibantu saya ambilkan amplop nomor 4 ini. Kasih nama di situ Pak Arwin. Pak Arwin, kasih nama. Nah, ini nomor 4 ya.
Pak Wahyudi nomor 2. Baik. Terus Pak Afrizal nomor 5. Pak Lebran nomor 1. Berarti Pak Indra nomor 3. Pasti ya. Kalau enggak salah nih kalau nomor 6 kan. Kita mulai membuka amplop nomor 1 yang nanti akan dijawab oleh Pak Ali Amran. Kita buka ya, Pak Banis. Kalau mau dicatat, Pak Adonai silakan dicatat. Saya sebutkan ada 2 pertanyaan di sini, ada 2 pernyataan dan pertanyaan. Yang pertama, dari data Nagari Salo terdapat lahan sawah seluas 120 hektar dan lahan ladang seluas 133 hektar, hutan rakyat dan wilayah seluas 119 hektar. Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah Bapak dalam menjaga hutan rakyat dan wilayah tetap lestari, serta bagaimana langkah Bapak yang harus Bapak lakukan untuk menjamin sawah dan ladang sebagai lumbung pangan dan tidak terjadi alih fungsi karena kebutuhan pemukiman atau lainnya. Saya dipahami? Atau saya ulangi? Pertanyaannya adalah, bagaimana langkah Bapak dalam menjaga hutan rakyat dan wilayah tetap lestari, serta langkah apa yang harus dilakukan untuk menjamin sawah dan ladang sebagai lumbung pangan tidak terjadi alih fungsi karena kebutuhan pemukiman atau lainnya. Terima kasih. Yang pertama, menjaga hutan. Ya. Menjaga hutan, saya akan bekerja sama dengan pemuka masyarakat adat, karena hutan di Salo selama ini tidak pernah digarap oleh masyarakat kita, karena kita dijaga oleh dan tidak ada perjanjian dari dulu. Cuman saya akan bekerja sama dengan masyarakat yang punya sawah, dengan pemuka-pemuka masyarakat akan melestarikan sawah, tidak jadi hutan, tidak jadi ladang dan tidak jadi perumahan. Tapi selama ini di Salo mudah-mudahan belum ada sawah dijadikan untuk rumah. Sekian, terima kasih. Sudah masih ada tidak boleh tidak kok. Cukup. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Hapus dulu untuk Pak Ayanda. Dalam tata kelola pemerintah Nagari, dalam tata kelola pemerintah Nagari ada aturan tentang keuangan dan aset Nagari. Coba Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan Nagari, serta bagaimana tahapan pengelolaan keuangan Nagari tersebut. Silakan dijawab, Pak Indra. Mengelola keuangan Nagari, sumber dari keuangan Nagari yang berdasarkan dari APBD dan APBD kabupaten dan bantuan desa itu akan akan dicatat di keuangan Nagari. Dan masalah tahapan pengelolaan keuangan. Tahapan pengelolaan keuangan, pertama kita dari Joro bermusyawarah habis itu bermusyawarah dengan wali Nagari dan dibawa ke Bamus untuk itu kita inikan keuangannya. Terima kasih. Masih ada waktu? Silakan. Siap. Terima kasih Pak Indra yang sudah menjawab 2 pertanyaan tentang pemerintahan dan tentang aset dan keuangan
nagari. Kita lanjut ke pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh Pak Wahyudi. Aplaus dulu untuk Pak Wahyudi. Sudah buka amplopnya? Siap Pak Wahyudi? Baik. Dengan kembali ke konsep pemerintahan negara saat ini, salah satu permasalahan yang sering timbul adalah harmonisasi hubungan antara pemerintah negara dengan lembaga adat. Sering terjadi hubungan yang kurang baik, bahkan sampai menimbulkan konflik dalam masyarakat. Pertanyaannya, jika Bapak terpilih jadi wali nagari, bagaimana strategi Bapak agar terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah nagari dengan lembaga nagari? Silakan dijawab. Terima kasih. Biar agar terjadi konflik antara lembaga negara dengan pemerintah negara, yang pertama kita memberikan memberikan pembinaan, memberikan itu peningkatan. Yang pertama memberikan perhatian, memberikan penyuluhan kepada nenek mama atau petinggi adat tentang batasan kewenangan. Kalau di pemerintahan negara tentang kita hanya melakukan penyelenggaraan pemerintahan, sementara kalau lembaga adat itu kan mengurus tentang permasalahan satu persatu. Jadi untuk menghindari konflik itu adalah dibatasi kewenangan apa saja tugas-tugas dari nagari, apa saja peran-peran dari kami. Demikian, terima kasih. Sudah, masih ada waktu? Cukup. Baik. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Dalam menjalankan roda pemerintahan nagari, sering kita mendengar pendapat tentang aset nagari. Coba Bapak jelaskan apa yang dimaksud dengan aset nagari, serta jelaskan apa saja jenis-jenis aset nagari. Silakan Pak Wahyudi. Aset negara itu bisa berupa kekayaan negara, bisa berupa lahan, balai adat, tanah wilayah, dan di dalam aset itu juga ada pasar nagari, Jenis-jenis aset nagari. jenis aset. Ada jenis aset. Yang saya tahu yang pertama adalah tanah wilayah nagari, pasar, balai, masaji, pasar nagari, tanah lapang, sawah, hutan. Itu saja. Ya. Baik, aplaus untuk Pak Wahyudi. Kita lanjut kepada yang ketiga, Pak Indrizal Pratama. Kita buka dulu amplopnya. Siap Pak Indrizal? Baik. Yang pertama, salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Desa dan Perda Nagari Sumatera Barat adalah tentang peradilan adat dalam menyelesaikan konflik sosial dan adat di negara. Pertanyaannya, bagaimana langkah Bapak agar dalam menyelesaikan masalah sosial dan adat di negara Salo dapat diselesaikan secara hukum adat Minangkabau, termasuk dalam menyelesaikan sengketa tanah secara adat? Silakan Pak Indrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya tentang jika terjadi masalah, salah satunya adalah sengketa adat, termasuk itu adalah tanah adat. Bagaimana cara penyelesaiannya sehingga bisa dilakukan dalam peradilan adat? Seperti yang saya katakan tadi dalam misi saya, ada 4 poin yang harus kita kuatkan dulu, yaitu salah satunya adat dan pendidikan. Jika dua hal ini telah kuat di diri kita, secara psikologis manusia itu berperilaku dan bersikap dan bertindak sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Jika kita semua telah sama-sama mengerti tentang aturan adat, tentang hal-hal yang menyangkut tentang segala hal menyangkut tentang adat, maka
kita akan bisa membawanya langsung ke peradilan adat karena kita akan sama-sama menerima hasilnya. Jika kita sama-sama mengetahui, maka kita akan sama-sama menerima hasilnya. Itu menurut saya. Masih ada satu menit lagi. Semua hal ini bisa dilakukan jika kita bersama dalam menegakkannya. Artinya tidak ada perbedaan kata, seia sekata kita dalam menegakkan aturan adat dan peradilan adat. Sudah? Baik. Aku secepat ini bisa pertama. Pertanyaan kedua. Pada pelaksanaan pemerintahan nagari, ada kegiatan pengelolaan aset nagari. Jelaskan siapa saja yang dapat mengelola aset nagari, serta langkah dan program apa yang akan Bapak lakukan dalam pengelolaan aset nagari tersebut. Silakan, Pak Irzal. Oke. Siapa saja yang bisa mengelola aset nagari? Itu pertanyaan utamanya. Yang jelas, pengelolaan benda pemilikan negara, ya, itu ada aturan sendiri, ya. Siapa yang bisa mengelola, siapa yang akan bertanggung jawab, bagaimana aturannya, itu ada aturannya sendiri. Maka tentu ini adalah diawali dengan surat SK dari nagari, siapa yang akan mengelola nagari berdasarkan musyawarah antara pemerintah nagari dengan Bamus, bahkan dengan masyarakat. Kemudian langkah pengelolaan memang ini sebenarnya larinya adalah ke manajemen ya. Artinya setiap manajemen kita perlu melakukan perencanaan tentang pengelolaan aset nagari ini, apakah itu dalam bentuk aset yang tetap atau aset yang berjalan. Itu kita awali dengan musyawarah dulu. Artinya ada kesepahaman, ada kesamaan, kesatuan pemahaman antara seluruh stakeholder, baik itu penanggung jawab, bahkan pengelola, bahkan pengawas tentang pengelolaan aset nagari ini, maka itu baru bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan evaluasi bertahap. Artinya seperti guna yang telah kita adakan hari ini, itu akan nantinya mengolah aset-aset yang bersifat ekonomis dalam nagari, kita akan lakukan evaluasi yang sesuai dengan aturannya. Kemudian Huda Taufik, ada WhatsApp untuk Anda. Pengembangan, ada lagi kita evaluasi, pokoknya semua hal ini akan kita lakukan bersama dengan masyarakat dan semua stakeholder. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irzal pertama. Kita lanjut ke yang keempat, Pak Arwi. Siap, Pak Arwi? Baik. Sering kita melihat dan mengamati pada sebagian nagari terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari, sehingga pemerintah nagari kurang dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pertanyaannya, dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan serta akuntabel, bagaimana strategi dan langkah Bapak dalam menjalankan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan nagari dalam mencapai good governance atau pemerintahan yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalankan pemerintahan nagari, kita harus mengetahui tentang pemerintahan nagari. Setiap hari kita akan selalu berkoordinasi dengan perangkat nagari tentang planning kerja yang kita kerjakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menguasai hukum atau aturan sesuai kemasyarakatan. Dalam membina kehidupan bermasyarakat, saya memberikan aturan dengan adat tarikan nagari. Kalau seandainya ada kesalahan, kita akan selesaikan secara bermusyawarah. Kalau menyangkut pidana, kita selesaikan secara bermusyawarah. Kalau seandainya yang tidak mampu, kita akan serahkan kepada aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan pemerintahan nagari, kita harus menguasai regulasi dan mengatur tentang nagari, memberikan masukan kepada perangkat nagari sesuai dengan aturan berlaku apapun yang akan kita laksanakan.
menguasai pengelolaan keuangan dan aset negara sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan negara dan setiap aset yang ada wali negara wajib mengetahuinya. Dan kewenangan negara dalam mengatur pemerintahan, mengatur tentang pemerintahan dan keuangan. Terima kasih. Sudah? Baik. Yang kedua, dalam negara terjadi hubungan sosial antara masyarakat. Coba Bapak jelaskan hubungan sosial apa saja yang ada di tengah masyarakat Nagari hari ini dan bagaimana konsep Bapak dalam mengelolanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan sosial dalam masyarakat Solo pada umumnya adalah hubungan kekeluargaan yang secara menurut adat yang ada seringkan tadi kita harus sama-sama dalam menjalankan hubungan sosial tidak boleh saling mendikte atau menekan satu orang yang lain, dan itu akan bekerja sama dalam melakukan apa saja yang apa kita laksanakan menurut apa yang terbaik untuk negara kita, dan kita tidak akan lupa selalu berkoordinasi dengan masyarakat mulai dari bawah sampai ke atas dan dari yang muda sampai ke yang tua. Mungkin untuk lebih baiknya hubungan sosial itu akan selalu kita berharap melalui pertemuan-pertemuan dan melalui musyawarah yang selalu akan kita harapkan untuk demi kebaikan negara kita. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus untuk Pak Arif. Yang terakhir Pak Afrizal. Ya Pak Afrizal. Baik. Di Nagari Salo terdapat beberapa lembaga nagari. Jelaskan lembaga apa saja yang memiliki kewenangan dalam membina hubungan sosial kemasyarakatan di Nagari, serta jelaskan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, itu lembaga-lembaga yang ada di Nagari. Yang pertama itu BAMUS, yaitu hubungannya dengan masyarakat itu antara wali Nagari dengan BAMUS selalu ada kompromi. Apa saja yang ada kegiatan-kegiatan di Nagari selalu koordinasi dengan BAMUS. Sudah itu MUNA, Majelis Ulama Nagari, MUNA. Nah, jadi kita selalu ada pendekatan dengan dai-dai atau ulama-ulama yang ada di Nagari Salo. Setelah itu dari PKK-nya selalu kita bekerja sama dari PKK dalam kegiatan apa saja, termasuk yaitu Karang Taruna. Nah, selalu kita ikut sertakan di Nagari. Itu aja. Kasih waktu Pak Huda. Sudah? Baik. Kita lanjut yang kedua. Di Nagari sering kita mendengar kalimat membangkit bersandi syarat bersandi kita dua, terutama dalam masa kampanye. Jelaskan langkah dan program Bapak jika terpilih menjadi Nagari sehingga dua kalimat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur. Di Nagari sering kita mendengar kalimat membangkit batang terendam dan kalimat ada bersandi syarat bersandi kita dua, terutama dalam masa kampanye. Jelaskan langkah dan program Bapak jika terpilih menjadi wali Nagari
sehingga dua kalimat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan terukur. Memantik Bantang Karam ini istilahnya istilahnya sudah lama tidak ada kiatan atau istilahnya hidup tidak muah mati hidup tidak muah mati tidak muah. Jadi alah lama kegiatan kok nak terlaksana. Jadi saya nanti sebagai alat terpilih jadi wali nagari itu akan menemui atau apa penyebabnya dan mensosialisasikan atau dalam pendekatan bahwa terjadi mereka. Nah, selain itu itulah yang akan saya kerjakan nanti. Sudah? Satu lagi. Sudah. Hapus untuk kelima narasumber kita. Boleh lagi. Salo. Baik, Bapak Ibu yang terakhir, selesai sudah bedah misi-misi. Tinggal satu lagi. Sudah penyampaian pemikiran dari panelis dan calon wali negari. Tinggal bedah misi-misi. Aturan lainnya kalau bedah misi-misi adalah para panelis kan sudah mendengar kelima misi-misi yang disampaikan oleh calon wali negari. Panelis ini sudah punya catatan-catatan. Jadi ada satu pertanyaan dari masing-masing nanti. Pak Wendra satu, Pak Ferry satu. Silakan Bapak catat pertanyaannya apa nanti setelah disampaikan oleh beliau dan dikasihkan waktu masing-masing untuk menjawab 2 menit per satu orang. Paham? Bisa dipahami? Jadi beliau yang berdua ini kan sudah mendengar ini visi-misi